Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Sekarang kita akan membahas mengenai materi hidrokarbon. Untuk yang pertama, nah kita tahu nggak sih apa itu hidrokarbon? Untuk contohnya aja deh. Nah, contohnya yang pertama yaitu pada saat kita membakar sate atau jagung dalam waktu yang cukup lama, tentu akan menimbulkan sebuah arang. Nah, arang itulah yang disebut dengan karbon. Nah, dalam sate ataupun jagung mengandung karbon. Karbohidrat, protein, bensin, gas alam, LPG, batu bara dan sebagainya adalah contoh-contoh juga yang mengandung karbon. Nah, itu dulu yang kita pelajari. Nah, selanjutnya reaksi-reaksi kimia yang terjadi pada senyawa karbon sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari nih. Yang pertama adalah proses pengelasan, pembakaran lilin, dan juga memasak makanan dengan kompor gas. Selanjutnya, nah perbedaan senyawa karbon organik dan senyawa karbon anorganik. Organik adalah biasanya senyawa yang mudah terurai atau dia tersusun dari beberapa unsur organik, sedangkan untuk anorganik tersusun dari beberapa senyawa anorganik, bisa contohnya adalah logam. Nah, untuk perbedaannya yang pertama yaitu kestabilan terhadap panas. Untuk karbon organik itu mudah terurai atau berubah strukturnya, sedangkan senyawa anorganik itu stabil umumnya, tapi bisa juga dia strukturnya bisa berubah gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu kelarutan. Umumnya suka larut dalam pelarut polar untuk yang organik, tetapi mudah larut dalam pelarut non polar. Contohnya adalah benzen. Nah, benzen itu nggak bisa larut dalam air. Nah, karena air itu polar, sedangkan benzennya tuh non polar. Sedangkan karbon anorganik mudah larut dalam pelarut polar, gitu, seperti itu. Titik lebur dan titik didih umumnya rendah untuk beberapa senyawa karbon organik pada umumnya ya. Sedangkan senyawa karbon anorganik itu umumnya suhunya sangat tinggi. Contohnya adalah logam besi. Logam besi kalau dipanaskan butuh suhu yang tinggi kan. Untuk kereaktifannya sendiri, untuk senyawa karbon organik itu kurang reaktif atau sukar bereaksi. Nah, kalau bereaksi pun cenderungnya reaksinya lambat atau memerlukan waktu yang lama, seperti itu. Sedangkan senyawa karbon anorganik itu reaktif dan umumnya reaksinya cepat gitu. Misalkan pembentukan suatu senyawa yang mengandung logam-logam seperti itu. Sedangkan untuk strukturnya mempunyai rantai atom karbon yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu contohnya alkuna, alkena, dan alkana. Sedangkan untuk senyawa karbon anorganik itu tidak mempunyai rantai atom karbon karena dia tidak tersusun dari karbon, dia tersusun dari logam-logam seperti itu. Selanjutnya, nah kekhasan atom karbon. Nah, atom karbon ini punya sesuatu ciri yang khas yang dapat kita perhatikan. Nah, oh ya, sebelum itu atom karbon pada tahu kan, yaitu atom C, seperti itu. Nah, atom C itu tuh mempunyai nomor atom tuh 6. Nah, sedangkan elektron valensinya kan 4. Berarti kan yang 2 itu di kulit terdalam, sedangkan 4 yang di kulit terluar atau di orbital terluar. Nah, dia memiliki tangan 4 lah istilahnya kan. Nah, tangan 4 ini dapat membentuk ikatan-ikatan yang nantinya akan membentuk rantai karbon. Nah, dia memiliki 4 elektron valensi, berarti dia punya 4 tangan nih. Dia punya 4 tangan untuk ngikat itu. Nah, dari untuk pembentukan rantai karbonnya itu ada dibagi menjadi beberapa. Berdasarkan jumlah ikatannya itu dibagi menjadi 3, yaitu ikatan rangkap tunggal. Contohnya C ngikat H, terus C ngikat C lagi, dan C ngikat H. Ini yang disebut dengan alkana. Sedangkan ikatan rangkap 2 pada umumnya disebut dengan alkena atau ikatan rangkap 2. Sedangkan untuk ikatan rangkap 3 disebut dengan alkuna. Untuk yang selanjutnya, kekhasan atom karbon. Nah, kekhasan atom karbon yang selanjutnya yaitu bentuk rantai. Nah, bentuk rantai itu dibagi menjadi 2, yaitu rantai terbuka atau dia rantainya panjang aja tuh, tidak ada ujungnya. Jadi dari awalnya atom C maka dia akan ujungnya atom C, tapi tidak membentuk satu ikatan yang melingkar gitu. Jadi atom C panjang aja, jadi tidak memiliki ujung. Kalau dia ditambah dengan atom C lagi pun boleh. Sedangkan yang kedua rantai tutup atau siklik. Nah, ini baru dia berujung. Jadi ujung ketemu ujung. Contohnya adalah benzena gitu kan. Nah, benzena itu kan C-nya ketemu dengan C lagi sehingga terjadi ikatan yang tertutup. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu posisi atom karbon. Nah, atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Kalau atom karbon primer itu
C yang mengikat C1 gitu. Contohnya C mengikat C. Nah kan hanya mengikat C1. Sedangkan kalau atom karbon sekunder adalah C yang mengikat C2. Atom karbon tersium C yang mengikat C lagi ada 3. Sedangkan atom karbon kuaterner adalah C yang mengikat C ada 4. Nah kan C tadi tangannya adalah 4. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini tadi yang kita bahas tadi. Untuk hidrokarbon adalah senyawa karbon kan tadi. Terus ada karbon dan hidro. Nah hidro ini adalah hidrogen. Jadi pada umumnya rantai atom karbon itu tersusun dari atom-atom karbon dan atom hidrogen. Nah, terbagi menjadi alifatik dan siklik. Alifatik tadi apa? Iya, rantai terbuka, sedangkan siklik rantai tertutup. Nah, alifatik ini dibagi dengan jenuh dan tidak jenuh gitu. Untuk jenuh sendiri adalah alkana. Alkana itu atom rantai atom karbon yang tersusun atas rantai tunggal gitu. Sedangkan yang tidak jenuh itu tersusun atas adanya rangkap yang terdapat pada rantainya, yaitu baik alkena maupun alkuna. Sedangkan yang siklik itu dibagi dengan alisiklik dan aromatik. Kalau aromatik itu adanya ikatan rangkap tunggal yang berselang-seling. Contohnya adalah benzena. Sedangkan alisiklik itu contohnya adalah siklo. Jadi dia tertutup. Jadi ujung ketemu ujung, tapi dia bisa bisa tunggal semua atau bisa rangkap tunggal tapi tidak berselang-seling seperti itu. Selanjutnya yaitu kita akan membahas alkana dengan rumus molekul CnH2n plus 2. N itu jumlah dari atomnya ada berapa gitu. Contohnya yang pertama adalah metana CH4. Nah, N-nya ada 1, ya kan? Nah, hanya 2 kali 1 tambah 2, 4. Berarti CH4 metana. C2H6 etana, C3H5 propana, dan sebagainya. Ini dapat dihafalkan. Selanjutnya, tata nama alkana. Nah, ini nih, kita udah masuk ke tata nama alkana atau rantai atom tunggal. Nah, nama alkana diambil berdasarkan jumlah atom karbon yang menyusunnya dan diakhiri dengan kata A. Nah, ingat, berarti kalau misalkan ada rantai karbon nih panjang, nah akhirin dengan ana, maka bisa disebut dengan alkana gitu. Misalkan metana, propana, butana, heksana, dodekana, dan sebagainya. Yang kedua, jika strukturnya telah diketahui dan merupakan rantai karbon tidak bercabang, berarti lurus. Contohnya adalah C, lurus, nggak ada cabang-cabang, nggak ada tangan, nggak punya apa gitu ya. Nah, nama depan tersebut diberi huruf N dari kata normal. Misalkan N heksana, N butana, N propana, dan sebagainya. Jika rantai karbonnya bercabang, ditentukan dahulu rantai utama atau rantai induknya, yaitu rantai atom karbon terpanjang. Ingat, jadi kalau kita mau menentukan suatu tata nama dari alkana, maka dicari dulu rantai yang paling panjang itu yang mana gitu. Baru kita bisa menentukan namanya. Jangan malah yang pendek, misalkan propana, misalkan 1,2 dimetil propana. Nah, malah itu yang diambil yang paling pendek. Nanti saya kasih contohnya. Nah, dan diberi nomor urut dari ujung yang paling dengan letak dengan cabang, berarti namanya paling dekat dengan cabang. Kalau dia punya cabang, berarti namanya yang paling dekat, bukan yang paling jauh gitu. Nah, ini contohnya N butana, berarti kan normal butana seperti yang aku bilang tadi. Nah, ini contohnya. Nah, kan ini di CH3 yang mempunyai 2 cabang nih. Ada CH3 punya cabang ke atas, CH2 dan CH3. Sedangkan yang cabang bawah CH, CH2, CH2, CH3. Yang pertama dulu. Berarti karena ini alkana, maka diakhiri dengan kata ana. Nah, kita lihat, oh dia punya cabang, berarti dia nggak mungkin dong dikasih nama dengan awalan huruf N gitu. Nah, jadi kita menamainya dari rantai karbon yang paling panjang dan paling dekat dengan cabang. Mana nih yang paling panjang? Berarti dari paling kanan, ujung paling kanan menuju ke atas gitu, karena itu kan cabangnya. Berarti terus yang selanjutnya yaitu paling dekat dengan cabang. Paling dekat dengan cabang yang ujung kanan atau yang ujung atas? Nah, ujung atas kan, berarti penamaiannya dari yang ujung atas. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba siapa yang tahu namanya bisa komen di komentar.
selanjutnya yaitu menetapkan gugus cabang yang terikat pada rantai utama. Gugus cabang pada alkana umumnya merupakan alkil. Diingat-ingat, alkil adalah gugus yang merupakan bukan gugus utama. Contohnya cabang tadi, ada cabang satu nih, maka namanya alkil. Nah, akhirannya bukan diberi kata ana, tapi diberi kata il. Mana coba yang alkil yang mana, ayo? Nah, yang alkil adalah yang CH3. Gugus alkil CH3 namanya metil, bukan metana, bukan ana. Karena setiap gugus alkil itu diberi akhiran il gitu. Seperti itu. Jadi, nanti namanya apa nih? Nah, kan kita udah tahu metil, udah tahu bahwa gugus utamanya 1 2 3 4 5 6 apa? Heksana. Berarti ada metil, ada heksana. Namanya namanya apa? Oke, selanjutnya adalah nomor 5. Urutan penamaan alkana, nomor cabang, nama rantai utama. Berarti nomor cabang dulu nih, nomor cabangnya berapa? Kayak yang tadi ini. Nah, ini nomor cabangnya ada di nomor berapa? 1, 2, 3. Oh, ada di nomor 3. Berarti yang pertama adalah 3, ditulis dulu. Nah, setelah nomor cabang adalah nama cabang. Nama cabangnya apa nih? Aduh, oh ternyata nama cabangnya metil. Berarti 3 metil baru rantai utama. Rantai utamanya apa? Heksana. Oke, mudah-mudahan sampai sini. Oke, selanjutnya adalah nomor 6. Jika terdapat lebih dari satu cabang yang sama, maka nama cabang disebut sekali, tetapi awali dengan angka Latin yang menunjukkan jumlahnya. Loh, ini gimana nih kalau cabangnya lebih dari satu? Coba kita lihat. Nah, nih cabangnya lebih dari satu karena ternyata ada di nomor 1, 2, 3 dan 1, 2, 3. Oh sama, ternyata ada di nomor 3 yang sama gitu. Berarti yang atom karbon nomor 3 ini dia mengikat ada 2 gitu kan ya. Nah, di nomor 4 mohon maaf. Nah, kan 1, 2, 3, 4, yang C-nya nomor 4 gitu kan. Berarti yang pertama, metil pertama itu ada di nomor 3, sedangkan metil yang kedua itu ada di nomor 4. Maka dikasih awan adalah D yang menunjukkan jumlahnya ada 2. 3,4 di metil heksana. Sampai sini ada yang kurang paham? Silakan ketik atau tulis apa yang kurang paham di komentar. Nah, isomeri alkana. Isomeri alkana adalah suatu bentuk atau rantai yang memiliki jumlah yang sama tapi dengan nama yang berbeda. Contohnya adalah rumus molekul yang sama. Nah, rumus molekul yang sama adalah C4H10. Kita lihat C4H10. Atas sama bawah. Coba C-nya berapa? Ada berapa? N butan. 1, 2, 3, 4 C-nya. Yang hanya ada 3 ditambah 2, 5. 2 ditambah 3, 5. Berarti hanya 10. Sedangkan untuk metil propana kita lihat C-nya. 1, 2, 3, 4 hanya 6 ditambah 4, berarti 10 juga. Oh, berarti rumus molekulnya sama nih gitu. Tapi tergantung dengan cabangnya, maka yang atas nggak bercabang namanya N-butana, sedangkan yang di bawah itu bercabang namanya metil propana. Kenapa metil? Karena ada gugus alkil seperti itu. Oh iya, kenapa tidak diberi angka 1 gitu? Pada setiap angka 1 atau apabila dia memiliki cabang di nomor 1, maka dia tidak usah ditulis angkanya, cukup ditulis metil propana seperti itu. Oke, selanjutnya adalah alkena. Nah, alkena ini akan kita bahas di video selanjutnya. Untuk dari alkana tadi, jika ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan.